Wah wah wah. Pelatih Thailand tanggapi pertandingan usai penalti dianulir oleh wasit. Apakah sang wasit tak terima dan laporkan ke AFF karena ada kecurangan? Begini info mengejutkannya. Sepertinya iri. Reaksi media Vietnam usai timnas Indonesia hajar Thailand. Nah loh, ada apa ini? Gerald Vandenberg menyesal usai kalahkan Thailand dan lolos final Piala AFF U23. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tanggapan pelatih Thailand usai penalti dianulir wasit. Benar-benar di luar dugaan. Pertandingan panas antara Timnas U23 Indonesia melawan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025 berakhir dengan drama yang tidak hanya menegangkan, tapi juga menyisakan pelajaran penting soal sportivitas. Meski harus mengubur impian untuk melangkah ke final, pelatih Thailand U23, Thawachai Damrong Ongtrakul, justru mencuri perhatian publik dengan sikapnya yang begitu berkelas dan dewasa di tengah kontroversi keputusan wasit. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam 25 Juli 2025, berlangsung dengan atmosfer luar biasa. Ribuan supporter memadati stadion menciptakan tekanan mental bagi kedua tim. Thailand sempat unggul lebih dulu di menit ke-60 lewat gol Yotsakorn Burapha. Namun semangat juang pantang menyerah dari skuad Garuda Muda membuat mereka mampu menyamakan kedudukan melalui Jens Raven di menit ke-84. Pertandingan berakhir imbang 1-1 dan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Adu penalti menjadi puncak ketegangan pertandingan. Kedua tim silih berganti mengeksekusi tendangan dengan penuh tekanan. Namun satu momen menjadi sorotan publik ketika tendangan penalti dari Kakang Rudianto harus diulang karena dianggap kiper Thailand keluar garis lebih dulu sebelum bola ditendang. Keputusan wasit ini sempat menuai reaksi dari publik bahkan memancing perdebatan tajam di media sosial. Yang mengejutkan di saat publik dan sebagian besar pendukung Thailand merasa keputusan itu merugikan tim mereka, Thawachai Damrong Ongtrakul memilih jalan berbeda. Ia menolak menyalahkan wasit. Alih-alih melontarkan protes atau menyalahkan faktor eksternal, Thawachai menunjukkan keteladanan luar biasa. Pertama-tama, kami harus mengucapkan selamat kepada Indonesia karena berhasil lolos ke babak final, ucapnya kepada awak media. Baginya, pertandingan berlangsung sangat baik dan kedua tim bermain dengan fair play. Ia mengakui timnya memang masih membuat sejumlah kesalahan meski sempat memiliki peluang emas yang tak mampu dikonversi menjadi gol. Ketika ditanya soal keputusan wasit yang mengulang penalti, Thawachai tetap tenang. Itu adalah keputusan dari wasit. Semua wasit, baik wasit utama maupun hakim garis, sudah menjalankan tugasnya, ujarnya tanpa ragu. Pernyataan ini tentu menjadi tamparan elegan bagi mereka yang terbiasa menyalahkan pihak lain atas kegagalan. Alih-alih mencari kambing hitam, sang pelatih mengajak anak asuhnya untuk introspeksi. Sikap yang patut dicontoh dalam dunia sepak bola modern, di mana emosi seringkali mengalahkan akal sehat. Ia menutup wawancaranya dengan nada yang sangat sportif, menyebut bahwa menerima kekalahan adalah bagian dari proses belajar dan pembentukan karakter. Sikap pelatih Thailand ini langsung menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk netizen Indonesia. Banyak yang menyebut bahwa meski kalah, Thawachai menang dalam hal kedewasaan dan jiwa besar. Tak sedikit yang berharap pelatih seperti ini menjadi contoh bagi banyak pelatih muda di Asia, Tenggara, bahkan dunia. Pertandingan ini bukan hanya tentang siapa yang lolos ke final, tapi juga soal nilai-nilai yang dibawa dari lapangan hijau. Di tengah ketegangan, Thawachai telah mengingatkan kita semua bahwa sepak bola bukan sekadar hasil akhir, tapi tentang bagaimana kita menyikapi setiap momen menang atau kalah. Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan wasit tadi memang layak atau seharusnya tidak diulang? Dan apakah kalian setuju bahwa pelatih Thailand layak mendapatkan penghargaan atas sportivitasnya?
Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Reaksi media Vietnam usai timnas Indonesia hajar Thailand. Benar-benar di luar dugaan. Kemenangan dramatis timnas Indonesia U23 atas Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025 tak hanya mengguncang jagat sepak bola nasional, tetapi juga menarik perhatian media dari negara tetangga, termasuk Vietnam. Salah satu media ternama Vietnam, Soha.vn, bahkan ikut mengulas jalannya pertandingan dengan cukup detail, terutama soal momen krusial yang menjadi sorotan pengulangan tendangan penalti Kakang Rudianto. Laga semifinal yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam 25 Juli 2025 berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal. Kedua tim sama-sama tampil ngotot dan memperlihatkan kualitas permainan terbaik mereka. Thailand sempat unggul lebih dulu melalui gol Yotsakorn Burapha, namun Indonesia bangkit dan menyamakan kedudukan lewat tandukan Jens Raven di menit ke-84. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal dan extra time berakhir memaksa kedua tim melanjutkan laga melalui drama adu penalti. Titik klimaks pertandingan terjadi ketika penalti yang dieksekusi oleh Kakang Rudianto sempat ditepis kiper Thailand. Namun wasit menginstruksikan agar tendangan tersebut diulang karena kiper Thailand dianggap telah bergerak maju sebelum bola ditendang. Inilah momen yang memicu perdebatan dan sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk dari Soha.vn yang menilai bahwa momen itu menjadi titik balik keberuntungan bagi Indonesia. Dalam laporannya, Soha.vn menuliskan bahwa keputusan wasit untuk mengulang penalti menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperbaiki kesalahan dan akhirnya sukses menuntaskan eksekusi. Media Vietnam itu menyebut bahwa berkat kesalahan kiper Thailand, Indonesia mendapatkan kesempatan kedua dan sukses mencetak gol. Komentar ini tentu memantik berbagai reaksi dari publik pecinta sepak bola, terlebih lagi mengingat bahwa dalam duel tersebut, Thailand sebenarnya memiliki lebih banyak peluang emas yang gagal dikonversi menjadi gol. Lebih lanjut, media Vietnam itu juga menyoroti ketangguhan mental para pemain muda Indonesia yang tetap tenang di bawah tekanan, terutama dalam adu penalti yang berlangsung hingga 8 penendang. Sementara di sisi lain, Soha.vn menggambarkan betapa sedih dan terpukulnya para pemain Thailand setelah gagal mengunci tiket ke final, padahal secara statistik mereka punya banyak kesempatan untuk menyudahi laga lebih awal. Namun yang membuat narasi ini semakin menarik adalah nada sinis namun sportif dari media Vietnam yang mengaitkan kemenangan Indonesia dengan keberuntungan karena bermain di kandang sendiri. Mereka menuliskan bahwa pemain Thailand menciptakan lebih banyak peluang namun akhirnya kalah telak dari tuan rumah Indonesia. Tak hanya sampai di situ, media itu juga memberi sentilan emosional dengan menambahkan bahwa Thailand kini harus puas menyaksikan Indonesia bersaing memperebutkan piala dengan tim Vietnam. Komentar dari media Vietnam ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk tekanan psikologis sekaligus bentuk rivalitas klasik antara Vietnam dan Indonesia di level kelompok umur. Mereka seakan menyiratkan bahwa kemenangan Indonesia bukan sepenuhnya hasil dari dominasi permainan, melainkan didorong faktor keberuntungan dan keputusan wasit. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola tanah air? Apakah keputusan wasit untuk mengulang penalti Kakang memang sudah sesuai aturan? Atau kalian merasa bahwa keberuntungan terlalu berpihak pada Indonesia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah media Vietnam terlalu berlebihan atau justru memberi cerminan netral dari pertandingan panas ini? Kiper Ardiansyah jadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia U23. Penampilan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025 benar-benar membuktikan bahwa regenerasi sepak bola tanah air berada di jalur yang tepat. Salah satu sosok yang mencuri perhatian publik adalah penjaga gawang muda Muhammad Ardiansyah. Kiper berusia 22 tahun yang kini membela PSM Makassar itu tampil luar biasa dan menjadi pahlawan kemenangan Garuda Muda atas Thailand melalui adu penalti dramatis yang berakhir 7-6. Bukan hanya menjadi penyelamat, Ardiansyah kini mulai digadang-gadang sebagai calon pelapis utama kiper senior timnas Indonesia, seperti Ma Arten Pais dan Emil Audero.
dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat yang akan datang. Laga berlangsung sengit sejak awal dengan kedua tim sama-sama mencetak 1 gol dalam waktu normal hingga babak tambahan waktu. Saat adu penalti menjadi penentu, tekanan luar biasa menghampiri para pemain. Disinilah mental tangguh dan insting seorang kiper benar-benar diuji. Ardiansyah yang sejak awal dipasang sebagai kiper utama oleh pelatih Gerald van den Burg menjawab tantangan itu dengan ketenangan dan refleks luar biasa. Momen paling menentukan adalah saat penalti ke-8 Thailand. Ardiansyah melompat ke arah yang tepat menepis bola dan memastikan Indonesia unggul dalam drama tos-tosan yang menegangkan. Menurut pengakuannya, ia tidak bekerja sendirian. Keberhasilan tersebut juga tak lepas dari peran pelatih kiper timnas U23, Sjoerd Wodenberg, yang memberikan analisis dan arahan arah penalti lawan. Kombinasi antara data, strategi, dan insting membuat Ardiansyah tampil sebagai tembok terakhir yang kokoh. Tak heran jika publik mulai menyebut namanya dalam proyeksi timnas senior. Sosok Ardiansyah bisa menjadi pelapis yang ideal bagi Maarten Paes maupun Emil Audero, apalagi jika melihat bagaimana ia tampil begitu percaya diri di momen-momen genting. Penampilan heroik Ardiansyah pun mengingatkan publik pada aksi ikonik Hernando Ari pada Piala Asia U20 2024 lalu. Waktu itu Hernando sukses menggagalkan 2 penalti Korea Selatan dan bahkan mencetak gol sebagai algojo ke-10. Kini sejarah seperti terulang lewat sosok Ardiansyah yang menunjukkan bahwa Indonesia punya masa depan cerah di posisi penjaga gawang. Dalam dunia sepak bola, menjaga kontinuitas kualitas kiper adalah hal yang sangat penting. Dan Ardiansyah sudah membuktikan bahwa ia layak masuk dalam radar jangka panjang timnas Indonesia. Tak hanya Ardiansyah, nama lain yang turut berperan penting dalam laga ini adalah Alfahrezi Buffon, pemain muda dari Borneo FC. Pemain yang masih berusia 19 tahun itu menjadi penentu kemenangan lewat eksekusi penalti terakhir. Dengan penuh ketenangan, ia menaklukkan kiper Thailand dan membawa Indonesia ke final. Kombinasi Buffon dan Ardiansyah menjadi simbol generasi muda Garuda yang tak hanya berbakat, tapi juga matang secara mental. Kesuksesan Indonesia mengalahkan Thailand semakin terasa manis karena sebelumnya sempat tertinggal 0-1. Namun semangat juang yang tinggi membuat Jens Raven berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-83. Dari situlah momentum kemenangan mulai dibangun dan pada akhirnya Ardiansyah serta Buffon menjadi aktor utama yang menutup laga dengan cerita manis. Dengan performa luar biasa ini, pantas jika banyak pihak mulai menyuarakan agar Ardiansyah dipertimbangkan untuk bergabung ke skuad senior timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi laga-laga di round 4 akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi dan Irak yang tentu butuh kiper-kiper tangguh sebagai andalan maupun pelapis. Bagaimana menurut kalian, apakah Muhammad Ardiansyah sudah layak dipanggil ke timnas senior? Apakah ia bisa menjadi suksesor jangka panjang di bawah Mister Gawang Indonesia? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Gerald van den Burg menyesal usai kalahkan Thailand dan lolos final Piala AFF U23. Benar-benar di luar dugaan. Di tengah euforia kemenangan dramatis timnas Indonesia U23 atas Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025, sang pelatih Gerald van den Burg justru mengungkapkan penyesalan mendalam. Bukan karena kecewa terhadap hasil akhir, melainkan karena merasa timnya seharusnya bisa menyelesaikan pertandingan lebih cepat tanpa harus melalui adu penalti yang begitu melelahkan dan menegangkan. Sebuah pernyataan yang tak hanya jujur, tapi juga mencerminkan ambisi dan standar tinggi yang dimiliki sang pelatih asal Belanda terhadap skuad Garuda Muda. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam 25 Juli 2025 benar-benar berlangsung dalam tensi tinggi. Kedua tim sama-sama menampilkan permainan terbaik, namun Thailand berhasil membuka skor lebih dulu di babak kedua. Beruntung, Indonesia mampu menyamakan kedudukan lewat gol Jens Raven pada menit ke-83. Skor 1-1 bertahan hingga perpanjangan waktu berakhir dan laga pun harus ditentukan lewat drama adu penalti.
Dalam babak tos-tosan yang penuh ketegangan, Garuda Muda tampil tenang dan penuh percaya diri. Penyelamatan heroik dari kiper Ardiansyah dan penyelesaian akhir dari Alfahri Buffon memastikan kemenangan 7-6 atas rival abadi dari Asia Tenggara tersebut. Publik pun bersorak, supporter bersukacita, dan Indonesia dipastikan lolos ke final untuk menghadapi Vietnam. Namun di balik keberhasilan itu, Vandenburg menyoroti satu hal yang menjadi ganjalan di hatinya, peluang yang terbuang sia-sia. Pertandingannya sangat luar biasa, atmosfernya luar biasa. Tapi kami seharusnya bisa mencetak gol di babak pertama dan di babak kedua, ujar Vandenburg usai pertandingan. Ia menilai bahwa para pemain Indonesia sebenarnya menciptakan banyak peluang matang, namun kurang klinis dalam penyelesaian akhir. Hal inilah yang membuat mereka harus bekerja ekstra keras hingga adu penalti untuk memastikan tiket ke final. Penyesalan Vandenburg ini bisa dimaklumi, mengingat ia adalah pelatih dengan latar belakang Eropa yang terbiasa dengan efektivitas dalam sepak bola. Baginya menguasai pertandingan bukan hanya soal dominasi bola atau menciptakan peluang, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan momen penting untuk mencetak gol. Ia ingin anak asuhnya tampil lebih tajam dan efisien, terutama saat berada di depan gawang lawan. Lebih jauh, Vandenburg menjadikan pertandingan melawan Thailand sebagai bahan evaluasi penting sebelum menghadapi Vietnam di partai final. Ia menyadari bahwa lawan berikutnya bukan tim sembarangan dan akan memberikan tekanan yang berbeda. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memanfaatkan sisa waktu persiapan dengan sebaik mungkin. Kami punya waktu yang cukup untuk persiapan menuju final. Kami akan perbaiki apa yang kurang dan kami akan siap untuk final, tegasnya. Sikap Vandenburg yang tetap rendah hati dan penuh evaluasi meski meraih kemenangan menunjukkan bahwa dirinya bukan pelatih yang mudah berpuas diri. Ia menempatkan pembelajaran dan pengembangan tim sebagai prioritas, tak peduli seberapa besar hasil yang diraih. Inilah mentalitas juara yang dibutuhkan Timnas Indonesia jika ingin melangkah lebih jauh, tak hanya di level regional, tapi juga di level internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah penyesalan Vandenburg ini justru menunjukkan ambisi besar dan visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia? Ataukah kalian merasa bahwa kemenangan seberapapun sulitnya tetap harus dirayakan penuh sukacita? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gerald Vandenburg beri kabar mengejutkan sebelum laga lawan Thailand. Pertandingan yang dinanti-nanti antara Timnas Indonesia U23 melawan Thailand U23 dalam semifinal Piala AFF U23 2025 baru saja berakhir. Laga panas yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jumat malam 25 Juli 2025 berlangsung penuh tensi dan emosi. Hasil akhirnya bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini karena kami tidak ingin memberikan spoiler bagi yang belum menonton tayangan ulangnya. Namun satu hal yang pasti, hasil pertandingan ini benar-benar di luar dugaan. Menjelang pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Dalam konferensi pers sehari sebelum laga, pelatih asal Belanda itu menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak menyiapkan tim untuk adu penalti. Ia percaya Indonesia bisa menang di waktu normal tanpa harus melalui babak tambahan atau drama adu tos-tosan dari titik putih. Keyakinan itu dilandasi oleh performa tajam lini depan Indonesia yang menurutnya telah menunjukkan progres signifikan sepanjang turnamen. Saya tidak mempersiapkan penalti karena kami akan menang dalam 90 menit, ucap Vandenburg dengan tegas. Ucapan itu terdengar seperti taruhan besar seolah ia siap mengambil segala risiko, termasuk kemungkinan terburuk jika hasil tak memihak Garuda Muda. Pasalnya, publik tahu betul bahwa target utama Timnas Indonesia U23 di turnamen ini adalah menjadi juara, bukan sekadar melangkah ke semifinal. Kondisi semakin memanas karena Vandenburg sempat mengakui bahwa posisinya bisa saja terancam jika gagal membawa Indonesia lolos ke final.
Dalam suasana kompetisi yang begitu ketat dan ekspektasi publik yang sangat tinggi, sang pelatih tidak hanya membawa beban taktik, tetapi juga tekanan mental sebagai pemimpin skuad muda Garuda. Maka tak heran banyak yang menafsirkan komentarnya sebagai bentuk pertaruhan karier. Kalau menang, ia dipuji, kalau kalah, bisa jadi langsung didepak. Vandenborg juga sempat menyoroti performa dua striker utamanya, Hoki Caraka dan Jens Raven, yang ia sebut sebagai dua tajam di lini depan. Ia menyatakan puas dengan kerja keras keduanya dalam membuka peluang dan mengancam pertahanan lawan. Menurutnya dari awal turnamen Indonesia sudah membuktikan ketajaman dengan mencetak 9 gol berbanding 4 gol milik Thailand. Maka dari itu ia optimistis hasil positif bisa diraih. Namun seperti yang sudah bisa kalian saksikan dari pertandingan tadi, hasil akhirnya tidak sepenuhnya seperti yang dibayangkan timnas Indonesia bermain di babak tambahan waktu. Atmosfer di SUGBK sendiri sempat memanas sejak menit awal pertandingan dengan kedua tim bermain terbuka dan jual beli serangan. Sorak-sorai penonton begitu menggema di setiap peluang, membuat malam semifinal ini terasa seperti pertandingan final. Yang pasti, laga ini bukan sekadar duel dua tim kuat Asia Tenggara, tetapi juga drama emosional seorang pelatih yang mempertaruhkan kariernya demi ambisi besar membawa Indonesia juara. Cerita ini makin menarik karena ekspektasi besar dari masyarakat Indonesia kini telah menemukan jawabannya baik manis ataupun pahit. Sekarang kami ingin mendengar pendapat kalian semua. Setelah melihat hasil pertandingan dan menyimak kisah penuh tekanan dari pelatih Vandenborg, apakah menurut kalian ia layak dipertahankan? Atau memang sudah saatnya ada perubahan di kursi kepelatihan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara kalian penting untuk masa depan Garuda Muda. PSSI masih lengkapi dokumen naturalisasi pemain timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan. Di tengah persiapan timnas Indonesia menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tersiar kabar mengejutkan dari internal PSSI. Bukan sekadar soal strategi pertandingan atau latihan fisik, namun kabar bahwa PSSI tengah memproses dua pemain naturalisasi baru yang akan memperkuat skuad Garuda membuat banyak pihak penasaran dan berspekulasi. Ambisi PSSI tampaknya tak main-main dan langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar serius untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi sendiri kabar ini dalam sebuah jumpa pers di Jakarta pada Kamis 24 Juli 2025. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa proses naturalisasi dua pemain masih dalam tahap pengumpulan dokumen resmi. Belum ada nama yang diumumkan ke publik karena PSSI memilih untuk bekerja secara hati-hati dan penuh kehati-hatian. Kami sedang menunggu surat-surat dari dua pemain ini. Naturalisasi harus dilakukan hati-hati. Kami tidak ingin sembarangan karena prototipe yang sudah ada berhasil bergabung karena cinta pada timnas Indonesia, bukan karena alasan komersial, ujar Erick Thohir. Pernyataan ini cukup menohok dan menjadi sinyal bahwa proses naturalisasi yang dilakukan saat ini jauh dari kesan asal-asalan. PSSI tampaknya ingin memastikan bahwa siapapun pemain yang dipilih, mereka harus memiliki niat tulus memperkuat merah putih, bukan semata-mata karena alasan pribadi atau finansial. Namun publik tentu bertanya-tanya siapa dua pemain yang dimaksud. Hingga kini, Erick menolak membocorkan identitas mereka. Saya belum bisa spill karena suratnya belum masuk. Saya tidak bisa komentari semua rumor. Kami di PSSI menjaga saja, kata Erick menegaskan sikap tertutup mereka hingga prosesnya matang. Lebih lanjut, Erick mengungkapkan bahwa respons dari kedua pemain dan keluarganya sangat positif. Bahkan proses administrasi tengah digarap bersama Mauro Zijlstra dan ditargetkan akan didaftarkan secara resmi pada bulan Agustus 2025. Menariknya, Erick juga menyebut bahwa PSSI akan menghadap langsung ke Presiden Indonesia minggu depan guna mempercepat proses legalisasi dan persetujuan. Langkah ini jelas bukan sekadar gebrakan, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kedalaman skuad. Dalam level persaingan seperti kualifikasi Piala Dunia, kualitas individu bisa menjadi pembeda. Apalagi jika melihat bahwa timnas Indonesia berada di grup yang sangat berat bersama Arab Saudi dan Irak. Kebutuhan akan pemain dengan kualitas Eropa atau pengalaman internasional jelas sangat relevan.
Erik juga sempat menanggapi kritik bahwa pemain naturalisasi yang didatangkan bukan dari grade A. Menurutnya, Indonesia saat ini masih berada di peringkat 118 FIFA, dan hal itu menjadi faktor penting dalam keputusan pemain memilih negara. Kalau mau lebih tinggi, ya rankingnya kita harus 50 dulu, kata Erik Lugas. PSSI juga tengah melakukan pembinaan dari akar rumput dengan menghadirkan pelatih seperti Simon Tahamata yang dipercaya membantu mengembangkan bakat di kelompok usia U17, U20, U23 hingga senior. Artinya naturalisasi bukan satu-satunya jalan, tapi juga bagian dari strategi paralel yang mendukung regenerasi jangka panjang. Kabar ini jelas membuat banyak pihak penasaran dan bersemangat menanti kejutan. Apakah dua pemain ini akan menjadi sosok kunci di lini tengah atau mungkin benteng kuat di lini pertahanan? Semua masih misteri, namun satu hal yang pasti Psi kini bergerak cepat, terencana, dan penuh ambisi untuk mengantarkan Garuda terbang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Siapa dua pemain yang kalian harap bisa bergabung membela Merah Putih? Apakah langkah ini akan membawa timnas kita ke Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk Garuda.